cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebenarnya Mas Bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas 2 IPO ya, yaitu IOTF dan Koji yang tadi malam itu penjatahan teman-teman. Nah teman-teman ikut mana nih? Ikut IOTF atau IOFT sorry ya? Ikut IOFT atau ikut Koji? Nah atau mungkin dua-duanya. Nah kita akan bahas penjatahannya dan kira-kira nanti di hari pertama akan gimana gerakannya teman-teman ya. Nah kita bahas yang IOFT dulu. Nah ini adalah perusahaan teknologi yang dia jualan GPS mobil tadi guys ya. GPS mobil dan GPS truck seperti itu dan motor tentunya. Nah di sini harga pelaksanaannya itu di 100. Untuk barangnya 1:1. Nah untuk persen total yang dijual ke masyarakat 20% dan dana yang dihimpun sekitaran 110 miliar teman-teman, dan valuasinya mahal. Nah begitu dengan Koji, di sini UE-nya PG ya, di sini harganya 120, warnanya 1:1 juga sama, sektornya ini properti yang ada di Madura itu guys. Terus untuk yang dijual 10%-an dengan dana yang dihimpun 54 miliar dan harganya mahal juga. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya IOFT dan Koji ini sama guys nilai emisinya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini hitung-hitungannya guys yang sebenarnya nggak sama juga. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, persennya itu 20% IOFT, dananya 110. 10%-nya Koji, dananya 50. Sebenarnya kalau si Koji ini ngejual 20%, dana yang dihimpun kan sama. Berarti Koji dan IOFT ini mempunyai cap yang sama. Guys ya. Nah, kita akan buka guys ya, kira-kira berapa target dari kedua saham ini. Dan kalau ini kan di hari tanggal 6 ya, di hari Jumat, itu IPO-nya 2 ya, IOFT dan Koji. Tadinya ada brand di sini, brand mundur sampai Senin teman-teman. Jadi nanti di Senin ada 5. Wow, ramai untuk Senin guys. Nah, kalau Jumat itu 2 aja. Nah, kita buka di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini, ini adalah penjatahan IOFT. Di sini untuk batas bawah itu maksudnya yang di bawah 100 juta, tapi beda-beda ya. Kalau 99 juta, yang pesen 99 juta dan yang pesen 9 juta itu jatahnya beda teman-teman. Jadi semakin teman-teman pesennya lebih sedikit, itu semakin gede persentase dapatnya. Nah di sini untuk di bawah 100 juta tuh kira-kira dapat 7,6% lah ya. Nah semakin kecil pesannya semakin gede persennya. Terus untuk batas atasnya sekitar 4%-an ya, semakin banyak semakin kecil persennya kan seperti itu. Jadi kalau seperti ini penjatahan yang oke. Jadi kalau penjatahan oke itu yang pesan lebih sedikit dapat persentase yang lebih gede, pesan yang lebih banyak dapat persentase yang lebih kecil. Nah itu bagus kalau seperti itu teman-teman. Nah untuk target IPO-nya kalau menurut saya ini bisa di closing di harga hijau atau nanti hit arah gitu ya. Tapi kalau sampai akhir mau lock atau enggak, saya masih agak ragu teman-teman, karena dari WAH dan CP ini jarang ya kalau ke arah ya. Tapi rata-rata kalau CP ini dia close hijau di hari pertama. Dan AH juga waktu itu di Kinet juga bagus juga, bisa arah gitu ya. Nah semoga aja ya arah lock ya. Tapi ya Mas harus hati-hati aja. Kalau misalnya nanti IOFT ini enggak lock gitu ya, enggak lock ya, mending dijual dulu seperti guys. Nah untuk target waran sekitaran 20 lah guys ya, 20-30. Nah kalau sahamnya itu arah lock biasanya akan di atas 20 bahkan ke 30 teman-teman. Nah tapi kalau misalnya nanti enggak arah lock, naik terus turun lagi gitu ya, warannya itu biasanya nanti bisa di bawah 10. Nah Mas harus hati-hati
ya di warannya, karena warannya itu jatahnya gede, yaitu 1:1. Jadi jumlah saham dan jumlah suaranya sama, nanti gede ya, rame nanti, berat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak lock arah gitu ya, mending warannya langsung dijual aja, karena kalau ini closingnya merah gitu ya, warannya bisa dijual di angka 3 atau 4 kan, sayang banget ya. Oke ya guys ya, itu untuk target dari IPO IOFT hijau dan warnanya 20-30. Oke, kita lihat yang Koci. Nah, Koci properti Madura, teman-teman ya. Di sini ngejualnya lebih sedikit, yaitu 54B 10% gitu ya. Lebih kecil, kita lihat di sini. Nah, untuk jatah bawahnya itu adalah 4,70% dan jatah atasnya 2,5%. Artinya sebenarnya ini hampir sama aja jatahnya, guys. Karena memang ini jumlahnya aja lebih gede. Jadi peminatnya IOFT dan Koci itu imbang sebenarnya. Imbang. Ya, ini berdasarkan jumlahnya nih guys, persentasenya juga sama separuhnya gitu kan. Nah, di sini untuk target IPO-nya juga hijau, teman-teman ya. Sebenarnya PG ini udah lama absen ya, nggak jadi penjamin emisi. Terakhir kali kayaknya Kajen gitu ya, dan itu udah lama banget 2019 dan dia bareng-bareng sih. Jadi agak susah juga. Kita lihat sini Kajen, teman-teman. Nah, Kajen ini panca global dan di sini ada 4 yang lain. Jadi untuk Kajen ini UE-nya 5. Untuk persentasenya di sini nggak ada, teman-teman. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak ikut si Koci. Koci saya nggak ikut ya, saya nggak ikut. Tapi kalau kita lihat penjatahannya ternyata bagus gitu ya. Dan ya ini buat istilahnya buat catatan aja. Ini karena ini PG yang pertama gitu ya. Kalau nanti Koci ini arah gitu, arah-arah gitu ya. Nanti kedepannya kalau IPO Koci IPO lagi, kalau PG IPO lagi, nah nanti kita bisa masukin watchlist untuk ikut seperti itu guys. Karena ini memang udah vakum 4 tahunan ya. Jadi istilahnya nggak tahu juga nih gimana gitu ya. Nah seperti guys ya. Terus untuk target waranya ini lebih gede. Kenapa? Karena jumlahnya memang 1:1. Cuman jumlahnya lebih sedikit kan. Mas bisa ada di sini, harganya lebih gede. Terus yang dijualnya juga lebih kecil daripada IOFT. Jadi jumlah saham yang beredar nanti jauh lebih kecil Koci daripada IOFT. Jadi kalau misalnya ini si Kocinya arah misalnya, nah warannya itu mungkin lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada waran dari IOFT. Jadi bisa dibilang sampai ke 40 lah, ya 25 sampai 40. Nah, tapi kalau misalnya sama juga kayak si IOFT juga nih. Kalau misalnya sahamnya nggak arah atau merah ke zona merah gitu ya. Nah, kemungkinan warannya juga akan dijual di harga 4 atau 5. Guys, jadi Mas Bro harus panteng ini. Ya, kedua IPO ini. Seperti itu guys ya. Nice, semoga bermanfaat guys. Dan yang menarik itu sebenarnya hari Senin besok. Karena ada 5 nih teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Karena ini yang IOFT dan Koci ini termasuk penjatahan yang bagus teman-teman. Jadi saya kira sih bisa cuan. Ya, di hari pertamanya bisa cuan. Mau itu arah atau di zona hijau gitu ya. Yang pasti kalau menurut saya ini bisa cuan dua-duanya. Nah, yang menarik itu nanti hari Senin. Dan di hari Senin itu udah pasti ini ada yang jadi tumbal. Pasti salah satunya ada jadi tumbal. Nah, coba kita akan lihat penjatahan nanti malam. Nanti kita akan bahas lagi teman-teman ya. Oke, mungkin cuma dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.